memberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai mikroorganisme, khususnya protista. Seperti yang telah kita bahas, mikroorganisme adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil sehingga dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop untuk dapat melihatnya. Mikroorganisme dibagi menjadi 4, yaitu virus, monera, protista, dan fungi. Nah, pada pertemuan kali ini khusus kita akan membahas mengenai klasifikasi, ciri, serta peran dari protista dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah mensyukuri keberagaman ciptaan Tuhan. Yang kedua, adik-adik dapat mengembangkan beberapa sikap berikut. Dan yang ketiga, adik-adik diharapkan memiliki pengetahuan untuk memahami beragam ciri protista serta peranannya. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan mampu memiliki keterampilan dalam menyusun laporan investigasi hasil pencarian dari peran protista dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum ke uraian materi, silahkan perhatikan beberapa fenomena berikut. Yang pertama, pernahkah adik-adik melihat fenomena bioluminescence atau biasa disebut sebagai red tide yang ada di laut? Seperti ini penampakannya. Nah, kira-kira menurut adik-adik kenapa ya? Kenapa air laut bisa memandarkan warna keemasan seperti itu? Selanjutnya, untuk fenomena yang lain, pasti adik-adik di rumah pernah makan agar-agar. Nah, ketika kalian makan agar-agar, pernahkah terpikir, dari mana ya bahan baku agar-agar itu berasal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak uraian materi berikut ini. Ciri umum protista yang pertama bersifat eukariotik, yaitu telah memiliki membran inti. Yang kedua, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang ketiga, autotrof dan ada pula yang heterotrof. Dan yang keempat, organisasi tubuhnya masih bersifat sederhana. Kingdom protista diklasifikasikan berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, protista mirip tumbuhan atau alga. Yang kedua, protista mirip hewan atau protozoa. Dan yang ketiga, protista mirip jamur. Yang pertama, protista mirip tumbuhan disebut juga sebagai alga, bersifat autotrof karena dapat melakukan fotosintesis. Klasifikasi alga dilakukan berdasarkan dominasi pigmen yang ada. Yang pertama adalah Phaeophyta atau alga coklat yang memiliki pigmen berupa fucoxanthin. Yang kedua adalah Rhodophyta atau alga merah yang memiliki pigmen berupa phycoerythrin. Yang ketiga, Chrysophyta atau alga keemasan yang memiliki pigmen dominan xanthophyll. Yang keempat, Pyrophyta. Yang kelima, Chlorophyta, yaitu yang memiliki pigmen dominan berupa klorofil A dan klorofil B. Yang kedua, protista mirip hewan atau biasa disebut juga sebagai protozoa yang memiliki ciri heterotrof dan umumnya memiliki alat gerak. Klasifikasi protista mirip hewan dibagi menjadi 4, yaitu Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Yang pertama adalah Ciliata yang bergerak menggunakan silia atau biasa disebut sebagai rambut getar. Contohnya di sini ada Paramecium yang bereproduksi secara konjugasi. Yang kedua ada Rhizopoda yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopoda. Contohnya di sini ada amoeba. Yang ketiga ada Flagellata, yaitu protozoa yang bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Contohnya di sini ada Euglena dan Trypanosoma. Yang keempat ada sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya di sini adalah Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria. Yang ketiga ada protista mirip jamur yang bersifat heterotrof dan dapat menghasilkan spora yang motil atau biasa disebut sebagai zoospora. Yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir. Berikut adalah contoh dari jamur lendir, ada Argeria, ada Fuligoseptica, Pisarium, dan Tubifera ferruginosa.
Selanjutnya, Oomycota atau jamur air dapat menghasilkan spora yang bersifat motil juga. Contohnya di sini ada Saprolegnia parasitica yang merupakan parasit pada ikan. Nah, setelah menyimak uraian materi tadi, ada beberapa konsep yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, protista merupakan mikroorganisme yang sudah lebih maju daripada Monera karena dia telah memiliki membran inti atau biasa kita kenal sebagai mikroorganisme yang eukariotik. Kemudian, meskipun beberapa di antaranya masih ada yang bersifat uniseluler, namun anggota dari protista ini sudah banyak yang bersel banyak atau multiseluler. Selanjutnya, berdasarkan morfologi dan cara hidupnya, protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, yang kedua adalah protista mirip tumbuhan atau biasa dikenal sebagai alga, dan yang ketiga adalah protista mirip hewan atau biasa dikenal sebagai protozoa. Untuk masing-masing cirinya tadi sudah dibahas ya. Selanjutnya, untuk lebih melatih pemahaman adik-adik mengenai protista, klasifikasi protista, dan peran protista dalam kehidupan sehari-hari, silahkan adik-adik diskusikan bersama teman-teman sekelompok lembar diskusi siswa yang saya cantumkan di description box. Silahkan dicek ya. Sekian pembelajaran tentang materi protista. Semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar walaupun dari rumah. Untuk pertanyaan bisa adik-adik sampaikan lewat komentar di bawah ya. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.